prosesi pemakaman kita akan dimakamkan nanti hari Jumat di Tanah Kusir. Setelah sholat Jumat, almarhum akan disolatkan dulu di Masjid Istiqlal karena sembari menunggu kakak saya yang dari Amerika. Tapi ada perencanaan mungkin setelah 1-2 tahun beliau ada keinginan untuk dimakamkan di makam keluarga di kampung kita di Palu. Setelah ada berbagai macam pertimbangan, pertama kita kan pemakamannya melalui prosesi agama Islam yang dimana harus cepat, dan setelah pertimbangan karena banyak yang keluarga sudah banyak di Jakarta, agar lebih efisien kita dimakamkan di Jakarta dulu. Mungkin 1-2 tahun lagi kita akan diskusikan lagi akan menurutnya keinginan almarhum untuk dimakamkan di makam keluarga di Palu sana. Sudah berangkat ya? Sudah on the way ke sini. Besok baru tiba. Malam. Sebenarnya pesannya itu dia kepingin meninggal dikuburin di kampungnya. Itu dia punya pesan. Karena dia yang salah satu juga motornya yang supaya ada kuburan keluarga. Jadi dia kepingin saya ditanam di sini. Gini aja Kang, kalau mau beres saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan. Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih. Semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ada pemberitaan Lisa Mariana ngaku ditawari 2,5 miliar untuk bersihkan nama RK setelah kasih bukti cat. Ini berita yang tidak benar sama sekali, berita murahan, berita yang sengaja, sekali lagi pembunuhan karakter, karena tidak ada sama sekali penawaran-penawaran seperti ini, karena dari pihak keluarga pun sama sekali tidak ada. Nah, jelas ini adalah pembunuhan karakter. Kenapa? Karena sumbernya juga tidak jelas, siapa yang mengirim ke LM juga tidak jelas. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Suaranya yang cowok kayak asli ya, tapi yang ceweknya di AI ya. Jadi katanya kamu itu cuma mau buat rusuh. Sayang, Akang, yang buat rusuh itu kamu, bukannya si Lisa. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja, aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Sekali lagi kami kuasa hukum menyatakan bahwa berita itu tidak benar, dan berita itu sama sekali bukan dari keluarga dari Pak Ridwan Kamil. Nah, kita nggak tahu sumbernya dari mana karena memang itu tidak dijelaskan. Jadi kami santai-santai saja dan kami tidak mau menanggapi terlalu jauh berita-berita yang sifatnya hoak. Capek kita nanggapinya karena ini tentunya kami anggap berita sampah yang tentunya kami singkirkan. Kabarnya hari ini akan melaporkan juga nih Lisa. Mungkin dalam kasus apa Pak? Fitnah ya? Fitnah mungkin untuk apa Pak? Yang telah dilakukan oleh beliau? Belum bisa aku spill karena masih dalam LP. Udah males banget Hayati membahas si Tukiem ya. Si Tukiem ya, Siti Subasa Tukiem udah malas dibahas. Karena apa? Karena Hayati habis beres-beres kamar Hayati. Karena keponakan Hayati sedang bermain ya di kamar Hayati ya. Tapi kenapa dia mengganggu? Sedangkan preskon aja saya tidak terima hari ini. Oke, we will see.
Terima kasih loh sudah banyak memberikan bukti-bukti baru, dan kebodohan kamu tentang undang-undang ITE. Terima kasih. Jadi dalam peristiwa ini, dalam kegaduhan ini, masing-masing pihak itu punya hak hukum, ya, hak hukum yang sama. Hak hukum yang sama seperti apa ya? Masing-masing pihak itu dapat melaporkan peristiwa hukum yang dialami, ya, yang mungkin saja terkait dengan apa yang mereka punya buktinya, ya, mereka punya hak hukum yang sama ini para pihak loh ya. Aku memang pernah digerebek, tapi di apartemen yang lama, udah lama gitu, 2 kali malah. Tapi tidak pernah adanya penemuan narkoba dan tes urin yang bahwasannya saya positif memakai narkoba. Makanya bapak-bapak polisi itu selalu saya ajak foto setiap habis tes urin saya gitu. Karena terima kasih banyak loh Pak sudah mampir gitu. Mungkin kalau dulu zaman stadium, iya kali ya gitu, ya pernah nyobain kali ya dulu ya, tapi kan udah enggak gitu, udah lama enggak gitu. Jadi ya mohon maaf nih punten ya. Untuk bapak-bapak silahkan cek urin dia atau saya lagi boleh.